Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanayila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan trigonometri untuk kelas 11 peminatan semester 1. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke persamaan trigonometri. Jadi, persamaan trigonometri itu ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu persamaan trigonometri dasar. Lalu yang kedua yaitu persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Nah, lalu yang ketiga yaitu persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat, yaitu sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu persamaan trigonometri dasar. Nah, berbicara tentang trigonometri, tentunya di kelas 10 kalian sudah mengenal tentang sudut istimewa trigonometri. Nah, untuk mempelajari persamaan trigonometri ini, kalian perlu mengingat kembali mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri. Kalian bisa lihat di sini. Selain sudut istimewa trigonometri, kalian juga perlu mengingat tentang kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 yang nanti akan berkaitan tentang materi ini. Memasuki materi persamaan trigonometri dasar, di sini ada persamaan yang perlu kita ketahui untuk menjadi patokannya, yaitu Oke, ini Kanayila sudah menulis persamaan-persamaan trigonometri dasar. Nah, yang pertama itu ada sin X. Sin X sama dengan sin alfa, sehingga nilai X-nya yaitu alfa plus K kali 360 derajat. Jadi K itu adalah bilangan bulat. Atau X-nya yaitu 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Lalu yang kedua itu ada cos X. Nah, cos X sama dengan cos alfa. Maka nilai X-nya yaitu alfa plus K kali 360 derajat. Atau X-nya min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, kita yang ketiga lanjut ada tan X. Nah, tan X sama dengan tan alfa, sehingga nilai X-nya adalah alfa plus K kali 180 derajat. Nah, yang Kak Naila tulis di papan ini, kita ini dalam satuan derajat. Nah, ada lagi ketika kita menulis dalam satuan radian. Nah, pi itu kan 180 derajat ya nilainya. Maka jika kita berubah ke dalam bentuk radian, ini yaitu alfa plus K kali 2pi. Ini 360-nya ini diganti 2pi. Nah, sedangkan ini berarti pi ya. Maka pi min alfa plus K kali 2pi. Begitupun seterusnya. Nah, lengkapnya nanti Kak Naila akan cantumkan di layar. Jadi sin X itu memiliki 2 rumus. Cos X juga 2 rumus. Nah, sedangkan tan ini hanya ada 1 rumus saja. Oke, kalian bisa catat rumusnya dan diingat-ingat. Kanayila akan melanjutkan contoh soal persamaan trigonometri dasar. Nah, ada soal seperti demikian. Sin X sama dengan sin 3/8pi dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Jadi nilai X-nya itu harus dari 0 sampai 2pi. Sama dengan kita menggunakan
rumus persamaan yang kita tadi awal menulis. Nah, di sini kan bentuknya radian atau pi, maka kita ambil rumusnya yang bentuknya radian. Nah, sehingga kita menggunakan rumus X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Kalau misalnya dalam derajat kan ini 360 ya. Nah, karena ini dalam radian, kita tulisnya 2pi. Setelah kita menentukan rumusnya, selanjutnya kita misalkan K ini 0. Oke, yang pertama kita misalkan bahwa K sama dengan 0. Nah, maka X-nya berapa? K sama dengan 0. Alfanya kita masukkan 3/8pi plus K-nya 0, maka kita tulis 0 kali 2pi. Karena K sama dengan 0, maka X-nya 3/8pi, ini alfanya, plus K-nya kita masukin 0 kali 2pi. Nah, hasilnya berapa? Kita hitung 3/8pi. 0 kali 2pi itu hasilnya 0, maka hasilnya yaitu 3/8pi. Memenuhi atau tidak kita lihat berdasarkan intervalnya ini. Nah, 3/8 itu adalah masuk ke dalam antara 0 sampai 2pi, sehingga ini memenuhi. Nah, selanjutnya kita misalkan K-nya adalah 1. Nah, jika K-nya 1, berapa nilai X-nya? Nah, kita masukkan rumusnya seperti tadi. 3/8pi plus K-nya 1, kita tulis sini 1 kali 2pi. Nah, berapa hasilnya? Kita hitung. Plus 1 kali 2pi, maka hasilnya adalah 2pi. Nah, 3/8pi ditambah 2pi, berapakah hasilnya? 19/8pi. Nah, 19/8pi itu kan 2pi. Nah, 2pi masih memenuhi di sini karena ini kan kurang dari sama dengan, sehingga ini masih memenuhi. Karena ini dalam soal sin, ini kita menggunakan rumus yang pertama ya. Oke, ini persamaan yang pertama. Sedangkan sin itu memiliki dua rumus persamaan. Nah, di sini Kak Naila akan menjelaskan dua rumus persamaan tersebut. Nah, jika menggunakan rumus yang pertama, hasilnya demikian. Selanjutnya kita menggunakan rumus persamaan yang satunya. Persamaan yang kedua, yaitu ada pi min alfa ditambah K kali 2pi. Nah, kita masukkan dulu pi-nya, yaitu kita seperti ini dulu, alfanya 3/8pi ditambah K kali 2pi. Nah, ini kan ada pi min 3/8pi. Ini kita sederhanakan dulu biar lebih mudah. Maka jadinya X sama dengan 5/8pi. Tahu ya bahwa 5/8pi ini yaitu menyamakan penyebutnya, yaitu menjadikan penyebutnya 8 semua. Nah, ini jadinya kan 8 min 3, sehingga 8 dikurangi 3 yaitu 5. Maka hasilnya jika ini disamakan penyebutnya yaitu 5/8pi. Nah, ini sudah disederhanakan, maka kita berpatokan pada X yang ini. Nah, kita selanjutnya misalkan bahwa sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5/8pi tambah 0 kali 2pi. Hasilnya sudah jelas ya, 5/8pi. Nah, 5/8pi ini apakah memenuhi? Yaitu memenuhi, karena nilainya berada di antara 0 sampai 2pi.
Selanjutnya kita misalkan K sama dengan 1, maka 5/8 pi tambah 1 kali 2 pi hasilnya adalah 21/8 pi. Nah, 21/8 pi ini melebihi 2 pi sehingga ini tidak memenuhi ya. Nah, ini tidak memenuhi, maka ini tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Dari dua persamaan tadi, dua persamaan sin, kita menemukan himpunan penyelesaiannya. Kita tulis himpunan penyelesaiannya yaitu yang memenuhi, sehingga HP-nya adalah sehingga ditemukan HP atau himpunan penyelesaiannya yaitu 3/8 pi, 19/8 pi, dan 5/8 pi. Nah, itu dia salah satu contoh dari poin persamaan trigonometri dasar. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Nah, pada poin kedua ini caranya yaitu sin X sama dengan A-nya nanti kita ubah menjadi, oke, spidolnya nggak mempan. Ini diisi kok, diisi bocor di pancen sentek. Ono pengon kantor. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, itu persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Nah, caranya pada poin yang kedua ini sin X sama dengan A nanti kita akan ubah bahwa sin X sama dengan sin alfa, sehingga kita harus menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanannya itu biar sama-sama sin. Begitu pula yang cos X, kita nanti akan mengubah menjadi cos X sama dengan cos alfa. Dan tan X sama dengan A diubah terlebih dahulu menjadi tan X sama dengan tan alfa. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Example. Nah, di sini terdapat soal sin X sama dengan setengah akar 3 dengan X lebih dari sama dengan 0 atau X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, yang ini kita harus menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan agar sama-sama persamaannya itu sin. Nah, setengah akar 3 ini jika kita flashback ke sudut istimewa, ini sama dengan sin 60 derajat ya. Sehingga kita dapat menuliskan sin X sama dengan sin 60 derajat. Jadi sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, 60 derajat plus K kali 360 derajat. Ini kita menggunakan rumus yang pertama. Maka jika kita misalkan K-nya 0, X-nya sama dengan 60 derajat plus 0 kali 360 derajat. Maka hasilnya yaitu 60 derajat. Kita misalkan bahwa K-nya itu 1, X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 360. Nah, maka hasilnya 420 derajat. Nah, sedangkan X-nya itu harus 0 sampai 360. Maka yang K-nya nilainya 1 ini tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi adalah 60 derajat yang K-nya itu 0.
Oke, sekarang kita menggunakan rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua itu adalah Pi min alfa. Maka kita langsung tulis ya, 180 min alfanya yaitu plus K kali 180 dikurangi 60 yaitu 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita misalkan K nilainya 0, maka X-nya adalah 120 ditambah 0 kali 360. Maka hasilnya adalah 120. Selanjutnya K sama dengan 1. Nah, K1 sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka hasilnya adalah 480 derajat. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa yang memenuhi adalah yang K-nya 0. Nah, sedangkan yang hanya nilainya 1 ini melebihi 360 sehingga tidak memenuhi. Nah, maka kita tahu bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga pada persamaan trigonometri, yaitu sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Kita langsung saja ke contoh. Ada soal sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0, dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu pemisalan. Kita misalkan karena di sini ada sin kuadrat X dan sin X, maka kita misalkan dengan sin X itu P. Kita bisa misalkan P, kita bisa misalkan S atau lainnya. Karena kita sudah memisalkan bahwa sin X sama dengan P, maka kita tulis P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Ini langkah pertama, yaitu pemisalan. Nah, langkah yang kedua itu pemfaktoran. Kita faktorkan persamaan ini. Maka kita cari 3 itu berarti sudah pasti 1 sama 3. Sini plus sini sama dengan 0. Nah, ini jika kita jabarkan maka hasilnya adalah atasnya. Oke. Dari P plus 1 nilainya kita temukan P sama dengan min 1 ya. Atau P min 3 sama dengan 0, maka P-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi positif. P-nya yaitu 3. Nah, sehingga di sini kita memiliki nilai P-nya itu ada 2, yaitu min 1 dan 3. Dari nilai P ini kita dapat melihat bahwa yang P sama dengan 3 ini tidak akan ditemukan penyelesaiannya atau tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini X-nya itu harus maksimal 2pi. Maka 3 ini tidak memenuhi. Nah, sedangkan min 1 kita bisa menyelesaikannya. Maka kita lanjut. Untuk P sama dengan min 1, kita masuk ke dalam rumus persamaan trigonometri. Kita hitung. Nah, P sama dengan min 1. P itu tadi adalah sin X. Nah, kita kembalikan sin X sama dengan min 1.
ruas kiri dan ruas kanan itu sama dengan sin semua, maka sin X sama dengan min 1 ini kita lihat ada di kuadran berapa. Nah, min 1 ini sama dengan 270 derajat. Nah, 270 derajat itu jika kita ubah dalam bentuk radian, maka sin X sama dengan min 1 itu sama dengan 3/2 pi. Nah, jadi ini tuh alfanya. Jadi ini tuh nanti menjadi alfa. Kita ke rumus persamaan yang pertama, yaitu alfa plus K kali 2 pi. Maka X sama dengan alfanya kita sudah menemukan yaitu 3/2 pi. Maka kita tulis 3/2 pi plus K kali. Nah, selanjutnya kita memisahkan nilai K-nya. Jika K sama dengan 0, nah, berapakah X-nya? 3/2 pi plus 0 kali 2 pi. Maka hasilnya sudah jelas bahwa jika K-nya 0, X-nya yaitu 3/2 pi. Oke, selanjutnya kita misalkan bahwa K-nya sama dengan 1, maka X-nya yaitu hasilnya 7/2 pi. Nah, dari 2K ini nilai yang memenuhi adalah 3/2 pi. Jadi yang 7/2 pi itu tidak memenuhi karena melebihi ini ya. Jadi kemudian kita lanjut ke rumus sin yang kedua, yaitu X sama dengan pi min alfa plus K kali 2 pi. Ini rumus sin yang kedua. Nah, kita masukkan nilai-nilainya sama dengan Nah, dari rumus yang kedua ini maka dihasilkan min setengah pi, yaitu min dikurangi 3/2, maka hasilnya min setengah, plus K kali 2 pi. Nah, setelah bentuknya sudah bagus, sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka kita masuk ke pemisahan K. Kita misalkan jika K sama dengan 0, maka nilai X-nya berapa? Nah, min setengah pi ditambah 0, K-nya 0, kali 2 pi. Maka hasilnya sudah jelas yaitu min setengah pi. Oke, nah selanjutnya kita ke K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, nilai X-nya berapa? Yaitu 3/2 pi. Jika kita lihat K sama dengan 0 itu hasilnya min setengah. Itu tidak memenuhi ya, karena min setengah itu kurang dari 0. Nah, sehingga yang memenuhi itu yang K sama dengan 1, yaitu 3/2 pi. Nah, kita akan mencoba jika K sama dengan 2, apakah memenuhi juga? Nah, setelah kita hitung, jika K sama dengan 2 itu menghasilkan X sama dengan 7/2. Nah, 7/2 itu tidak memenuhi ya, sehingga yang memenuhi hanya ada 1, yaitu 3/2 pi dengan K-nya itu 1. Jadi yang memenuhi hanya ini. Nah, dari sini kita
mengetahui himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu ini ya, 3/2 pi, dan yang bawah juga 3/2 pi. Karena sama antara rumus yang pertama dan kedua yaitu 3/2, maka di sini hanya memiliki satu HP atau satu himpunan penyelesaian yaitu 3/2 pi. Dan jadi HP-nya hanya ada satu yaitu 3/2 pi. Oke, itulah penjelasan dari poin persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Baik, sekian video pembelajaran pada materi trigonometri. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa kalian tonton video